Pemirsa, gelaran konferensi tingkat tinggi atau KTT ke-42 ASEAN tinggal menghitung hari. Berbagai persiapan terus dimatangkan untuk menyambut para delegasi dan kepala negara ASEAN. Kita langsung bergabung dengan reporter Cecilia Sinabariba langsung dari Labuan Bajo, Manggarai Barat, Nusa Tenggara Timur. Cecilia, apa saja rangkaian acara hari ini jelang KTT ASEAN ke-42? Iya Eva, untuk hari ini rencananya akan digelar pesta rakyat yang akan dilaksanakan oleh Kementerian Pariwisata dan juga Ekonomi Kreatif bekerja sama dengan pihak dari pemerintah daerah di Kabupaten Manggarai Barat, Labuan Bajo ini. Tentu pesta rakyat ini merupakan bagian dari side event atau acara-acara lain di luar KTT ASEAN yang dilaksanakan untuk menyemarakan dan juga meramaikan KTT ke-42 ASEAN ini. Pesta rakyat ini juga nanti disebutkan akan dihadiri oleh Wakil Menteri Ekonomi Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, dan tentunya ini diharapkan juga dapat menghadirkan masyarakat atau menghibur masyarakat yang ada di Labuan Bajo. Ada nanti berbagai acara yang akan dihadirkan termasuk penampilan kesenian dari masyarakat setempat. Tidak hanya pesta rakyat yang nanti akan dilaksanakan, Eva, sebelumnya juga sudah ada side event yang dilaksanakan dengan mengikutsertakan masyarakat lokal. Tentunya untuk meningkatkan geliat ekonomi, UMKM dan juga pariwisata yang ada di Labuan Bajo. Seperti Festival Goa Batu Cermin, ada pameran tenun, dan juga ada pameran kuliner lokal. Nah, selain saat event ini, Eva dan juga pemirsa, sebelumnya sebenarnya sudah digelar rangkaian kegiatan menjelang KTT ke-42 ASEAN ini. Kalau KTT ke-42 ini akan dilaksanakan dari tanggal 9 sampai tanggal 11 Mei 2023 mendatang. Sebelumnya sudah dilaksanakan ada 195 pertemuan dari lebih dari 500 pertemuan selama keketuaan Indonesia di ASEAN 2023 terhitung dari bulan Januari sampai nanti bulan Desember. Artinya sudah ada 195 pertemuan dan nantinya akan disampaikan lebih lanjut dalam pelaksanaan KTT yang puncaknya akan digelar tanggal 10 sampai dengan tanggal 11 Mei 2023. Tidak hanya itu juga, nanti ada pertemuan-pertemuan yang akan membahas mengenai sejumlah hal, karena kalau kita lihat tahun ini tema yang akan diangkat atau yang diangkat dalam KTT ini adalah ASEAN Matters, Epicentrum of Growth. Ada 3 pilar yang akan dibahas, yakni pilar pertama ASEAN Matters, bagaimana untuk menghadapi ataupun menatap visi besar ASEAN 2045, termasuk membahas sejumlah hal mengenai isu perdagangan, tindak pidana perdagangan orang atau TPPO, yang juga bahkan melibatkan warga negara Indonesia di Myanmar beberapa waktu terakhir. Kemudian pilar yang kedua yang nanti akan dibahas adalah Epicentrum of Growth, bagaimana menjadikan ASEAN dan juga kawasan menjadi sentral ekonomi, penguatan infrastruktur kesehatan pasca pandemi COVID-19, penguatan stabilitas keuangan, dan juga penguatan energi. Nah, di pilar yang ketiga nanti terkait dengan ASEAN Outlook in the Indo-Pacific, bagaimana Indonesia bekerja sama dengan negara-negara di Indo-Pasifik dan juga ASEAN untuk memperkuat di bidang ekonomi dan juga ekonomi pembangunan dengan prinsip inklusivitas. Eva. Ya, Cecilia, kapan rencananya kepala negara ASEAN dan para delegasi akan mulai tiba di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur? Eva, sejak beberapa hari terakhir kami memantau sudah ada perwakilan dari negara-negara yang ada di ASEAN yang hadir pada pegelaran KTT ini. Namun puncaknya diperkirakan mereka akan tiba pada esok hari di tanggal 8, tanggal 9, 10, dan juga 11. Ada beberapa kepala negara yang memang memilih untuk tinggal dan menetap di Pulau Dewata, Bali. Ada juga yang memilih untuk menetap di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Barat. Nusa Tenggara Timur maksud kami. Nah, untuk mengamankan para kepala negara dan juga para delegasi yang akan hadir ini, pihak dari Kepolisian bekerja sama dengan TNI atau sinergitas TNI Polri terus melakukan pengamanan dan juga melakukan rekayasa lalu lintas, terutama ketika para pemimpin negara ini sudah tiba di Bandara Komodo, Labuan Bajo, NTT. Selanjutnya mereka akan dikawal untuk menuju ke penginapan masing-masing ataupun ke venue acara. Ada 3 venue yang utamanya nanti akan menjadi lokasi pelaksanaan KTT ASEAN. Yang pertama adalah di Hotel Meruora, ini adalah lokasi puncak pelaksanaan KTT. Kemudian ada Hotel Ayana, ini adalah lokasi nanti welcoming dinner para pemimpin negara pada tanggal 10 Mei. Dan juga ada Hotel Golomori, ini adalah lokasi untuk penginapan para kepala negara dan juga para delegasi. Sejauh ini informasi yang kami terima ada 700 delegasi akan hadir dengan 400 jurnalis, baik itu jurnalis lokal, nasional maupun internasional. Untuk sementara kami kembalikan ke Anda di studio, Eva. Satu lagi, Cecilia, terkait dengan kesiapan pengamanan, tadi Anda juga sudah sampaikan ya, ada persiapan rekayasa lalu lintas yang akan diberlakukan.
Bagaimana kesiapan secara keseluruhan dari segi pengamanan jelang KTT ke-42 ASEAN, Cecilia? Pengamanan sudah dilakukan sepenuhnya, Eva dan juga pemirsa, bahkan sejak kemarin dari Kapolri sendiri, Jenderal Listio Sigit Prabowo bersama dengan Panglima TNI Laksamana Yudo Margono sudah melakukan apel bersama dan membentuk komando bersama. Ada command center juga yang dibentuk, ini nanti akan mengawasi bagaimana pelaksanaan dari KTT ASEAN karena kita tahu lokasi antara satu tempat ke tempat yang lain ini cukup jauh sehingga ada command center yang nanti akan langsung mengawasi. Selain itu beberapa titik di Labuan Bajo juga sudah dipasang CCTV. CCTV ini memiliki teknologi face recognition atau kemampuan untuk melihat dan menganalisis identitas dari seseorang yang melewati CCTV tersebut. Nah, terkait dengan rekayasa lalu lintas sudah dilakukan sejak malam kemarin. Eva, ada beberapa titik yang memang menjadi titik sentral yang akan dilalui oleh para kepala negara seperti Jalan Tongkol, kemudian ada Jalan Soekarno-Hatta, sehingga masyarakat diharapkan mengikuti alur dari rekayasa lalu lintas yang diterapkan oleh pihak dari kepolisian ini. Tercatat 2.600 pihak dari kepolisian mengamankan pelaksanaan dari KTT ASEAN ini. Mereka dibagi menjadi 3 ring, ring 1 untuk pas pampres, ring 2 bersama dengan para delegasi dan juga ring 3 untuk melakukan di sekitar kawasan. Ditambah dengan ada 10.000 personel dari TNI yang juga ikut membantu mengamankan dari darat, laut dan juga udara. Tentu kita harapkan Eva pelaksanaan KTT ASEAN ini tidak hanya puncaknya di tanggal 10 dan juga tanggal 11 nanti, namun juga rangkaian yang berlangsung hari ini sampai nanti selesai terus berjalan lancar dan didukung oleh masyarakat. Kembali ke Anda, Eva. Baik, terima kasih jurnalis MGN Cecilia Snabariba untuk informasi Anda langsung dari Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.